Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pelajaran bahasa Inggris untuk materi application letter for 12th grade senior high school. Nah, kali ini untuk kompetensi dasar yang 3.2 kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, biasanya kalau seseorang atau orang-orang yang sedang mencari kerja, mereka sedang mencari iklan dulu, iklan lowongan pekerjaan, apa yang sedang dicari, apa yang akan direkrut dalam suatu perusahaan atau suatu badan ingin menerima para pekerja yang baru. Nah, oleh karena itu, kita akan bahas di pembahasan berikut ini. How to write an application letter. Kompetensi dasar 3.2. Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja, dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini adalah untuk kompetensi dasar pengetahuan. Untuk kompetensi dasar keterampilannya 4.2 surat lamaran kerja. 4.2.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, maupun pengalaman kerja. 4.2.2 yaitu menyusun teks khusus lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu membedakan fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks khusus dalam bentuk surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, siswa dapat menangkap makna secara kontekstual teks lamaran pekerjaan. Yang ketiga, siswa dapat menyusun teks lamaran pekerjaan sederhana berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dicontohkan oleh guru. Mohon maaf. Selanjutnya, nah, kita kan belum tahu apa itu application letter. Kalau seumpama kita dalam pembelajaran tatap muka, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita. Kalian misalkan disajikan beberapa contoh iklan lowongan pekerjaan atau job vacancy. Nanti kalian bisa untuk berdiskusi, ini sebenarnya apa yang direkrut dalam iklan tersebut, apa persyaratan yang perlu kita lengkapi. Nah, berhubung kita sekarang ini dalam keadaan keterbatasan dan kita sedang pembelajaran lewat online, jadi sementara kalian mencari sumber informasi sendiri, bisa googling, bisa membaca buku, beberapa referensi, apa itu application letter. Untuk materi yang kemarin, saya sudah share tentang PDF pembelajaran application letter. Di situ Ibu sudah melengkapi beberapa hal bagaimana cara kita menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan. Susunannya apa saja? Bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari apa saja? Nah, sekarang misalkan kalian akan menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan. Aku ingin jadi apa ya? Aku nanti bekerja apa ya? Nah, ketika ada beberapa lowongan pekerjaan yang sesuai dengan
kompetensi yang sudah kita punya, misalkan sarjana teknologi informatika, sarjana psikologi atau apa. Nah, berarti persyaratannya manakah yang bisa memenuhi dalam kriteria tersebut. Selanjutnya, pronunciation practice. Berikut ini Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara kita mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. How to pronounce the words in English. Oke, mungkin dari rumah kalian bisa mengikuti apa yang Ibu ucapkan, sehingga kalian bisa mengucapkan kata dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. I hope all of you fluent in English, although we are far away each other. Nah, Ibu pengen kalian itu bisa bahasa Inggris, meskipun kita masih berjauhan, kita belum bisa bertatap muka, tapi setidaknya mari kita tetap belajar, semangat belajar. Oke, sekarang latihannya adalah listen and repeat after your teacher. Listen and repeat after your teacher says the words below. Practice more to perfect your pronunciation. First, to appear. Silahkan tirukan ya. To appear. Be enclosed. Qualification. In order to. Requirement. College. Consideration. Be suited. Resume. Ibu ulangi sekali lagi. Silakan tirukannya supaya lidah kita terbiasa. To appear. Be enclosed. Qualification. In order to. Requirement. College. Consideration. Be suited. Resume. Bagaimana? Bisa mengikuti? Harus belajar ya. Kalau belum bisa, silahkan senam muka seperti yang Ibu contohkan ketika kita tatap muka ya, biar lidah kita terbiasa. Atau kalau enggak, bisa kalian browsing di internet ya kan, banyak kan sekali kamus online gitu yang bisa sambil mendengarkan. Ketika kita terbiasa mendengarkan kata bahasa Inggris, insya Allah pasti bisa. Oke, tetap semangat ya. Selanjutnya, what is an application letter? Apa itu surat lamaran pekerjaan? Berikut ini ada dua pengertian tentang surat lamaran pekerjaan. Ibu jelaskan secara garis besarnya saja. An application letter is stand-alone document you submit to a potential employer to express your interest in an open position. The job application letter explains who you are as a professional and an individual. The letter should highlight your achievements and skills, helping to get the attention of the hiring manager or recruiter responsible for reviewing applications. When written well, this letter explains to the reader why they should ask you in for an interview and highlights the key qualifications that make you a fit for the role. Yang kedua, a job application letter can impress a potential employer and set you apart from other applicants. In your letter, you may also want to show your familiarity with the company which you are applying. You can talk about how your professional goals and aspirations align with the company's goals. It's important to use your job application letter to showcase aspects for your personality.
Nah, untuk yang pertama itu garis besarnya bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah sebuah dokumen yang perlu kita kumpulkan pada seorang pekerja yang memang berpotensi untuk dan tertarik untuk mengisi sebuah posisi pekerjaan tersebut. Sebuah surat lamaran pekerjaan tersebut menjelaskan seberapa profesional kamu itu, seberapa kemampuanmu itu. Nah, jadi ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan itu dijelaskan kamu itu mampu menguasai apa, keterampilan kalian apa, kenapa kalian harus diterima di pekerjaan tersebut. Nah, kemudian kalian juga berharap supaya nanti ketika kalian sudah diperhitungkan untuk diterima, kalian diundang kembali untuk interview, untuk wawancara, apakah diterima atau tidak. Itu berarti kewenangan dari manajer. Kemudian untuk keterangan yang kedua, bahwa surat lamaran pekerjaan ini menekankan bahwa seorang pekerja atau pencari kerja yang berpotensi itu adalah sesuatu yang hal yang penting supaya dia bisa menerima, sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Dan kalian juga harus menjelaskan bagaimana tujuan kalian, seprofesional apa tujuan kalian ketika kalian ingin bertujuan ke perusahaan tersebut. Ya, jadi kalian juga harus menjelaskan personality atau bagaimana dirimu, bagaimana diri kalian. Misalkan saya sudah berpengalaman dalam pekerjaan komputer selama 2 tahun di perusahaan A, nah misalkan kayak gitu. Jadi jelaskan maksud kamu itu, tujuan kalian apa, daftar di situ. Nah, seperti itu contohnya ya. Mudahan kalian paham dengan penjelasan singkat ini. Selanjutnya, next. Berikut ini, this is an example of job vacancy, yaitu iklan lowongan pekerjaan. Jadi ini adalah contoh dari advertisement, iklan ya, iklan job vacancy. Kemudian job advertisement itu sama, jadi sinonim gitu ya. Ingat-ingat bahwa job vacancy itu sinonim dengan job advertisement, iklan lowongan pekerjaan. Okay, understand? Okay, the next is vacancy, receptionist, general assistant. Jadi di sini yang dicari adalah seorang resepsionis, asisten umum. Requirements, persyaratannya di bawah ini ada minimum D3 Secretarial Academy graduate, fluent in English both oral and written, having a good personal appearance and a pleasant personality, familiar with computer, minimum 1 year experience. Please send your application letter, CV, recent photograph, and expected salary to Nusa Dua Hotel, Jalan Kelengkeng Raya 3, Jakarta. Nah, ini adalah persyaratannya yang diminta, yaitu lulusan D3 minimum ya. Kemudian cakap dalam menggunakan bahasa Inggris, lisan maupun tertulis. Kemudian penampilannya bagus, seperti itu contohnya. Kemudian sudah terbiasa menggunakan komputer, minimum pengalaman 1 tahun. Nah, biasanya kan kalau di sebuah perusahaan itu ditanyakan apakah kamu sudah berpengalaman atau belum. Nah, kecuali memang di persyaratan tersebut tidak menyertakan berapa pengalamanmu, berapa tahun. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah contoh surat lamaran pekerjaannya. Example of application letter.
Berikut ini adalah contohnya. Jadi bagian atas atau di sini ya, heading. Di sini Jalan Armada 20 Surabaya. Nah, di sini your address but not your name. Maksudnya itu alamat kalian, bukan nama kalian. Nah, kemudian yang di bawah ada date. Itu tanggalnya, tanggal kalian membuat surat lamaran tersebut. Keterangannya the month, the date, and the year. Berarti bulan, tanggal, dan tahun. Kemudian inside address, alamatnya yang ada di dalam surat tersebut. HRD manager, itu HRD, itu bahasa Inggrisnya Human Resources Department, itu kepanjangannya. Jadi bagian personalia biasanya. Human Resources Department Manager, Nusa Dua Hotel, Jalan Kelengkeng Raya 3 Jakarta. Itu keterangannya the name and address of the people you are writing to. Alamat yang dituju maksudnya di situ. Kemudian salutation. Salutation itu salam pembuka. Dear sir or madam. Kenapa pakai dear sir? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan dengan hormat. Tapi dalam bahasa Inggris dear sir or madam. Jadi bukan dear itu sayang saja artinya, bukan, tapi di sini adalah untuk mengucapkan salam pembuka dalam menulis surat. Nah, di sini keterangannya if you don't know the person's name, begin the letter with dear sir or dear madam. Be sure and punctuate the salutation with a colon, not a comma, which is informal for non-business letters. Nah, jadi pakainya itu titik 2, bukan koma. Itu kalau untuk surat resmi, formal letter, pakai titik 2, bukan koma. Kalau koma berarti digunakan untuk surat tidak resmi. Misalkan contohnya surat pribadi. Untuk paragraf pertama ada introduction, perkenalkan diri kalian, berarti di situ. Contohnya, I'm writing to apply for the job as a receptionist or general assistant, which you advertised recently in the newspaper. Nah, berarti surat lamaran ini merujuk pada contoh iklan lowongan pekerjaan yang Ibu jelaskan sebelum ini tadi. Kemudian education, I'm 23 years old. I graduated from Secretarial Academy. I took an English course for active communication and a training program held by PT Agung Perkasa. Nah, ini adalah pengalaman belajarnya. Mohon maaf tadi terpencet. Education itu tadi ya, Ibu jelaskan kembali yang tentang umur, pengalaman sekolahnya. Kemudian ada paragraf berikutnya adalah experience, pengalaman kerjanya. Since leaving college, I have had several years experience doing secretarial and general office work in Surabaya, including several months as a receptionist for a large company. At the moment, I'm working as a receptionist at Melati Hotel, a small private hotel in Bandung. I have been employed there for 6 months. Nah, itu ada, dia berpengalaman di mana? Ada beberapa pengalaman dia bekerja sebagai resepsionis di sebuah perusahaan besar. Nah, kemudian dia pernah bekerja di sana selama 6 bulan. Personal goal, tujuannya apa dia di situ? Ketika kita mendaftar sebagai pekerjaan yang dikehendaki, I'm interested in working as a receptionist in your hotel as I enjoy hotel work and now I would like to broaden my experience. Nah, tujuannya apa di situ? Dia ingin menjadi resepsionis dan ingin memperluas pengalaman. Wrap up, I enclose a photograph and a complete curriculum vitae. I would be happy to send any further details you may require.
I would be available for an interview at any time. Thank you very much for your consideration and I look forward to hearing from you in the near future. Nah, itu adalah sebagai pelengkap, disertakan foto, pas foto, kemudian daftar riwayat hidup yang lengkap. Nah, kemudian dia berharap supaya bisa diterima di perusahaan yang dituju. Closingnya ada yours faithfully, berarti hormat kami. Di sini ada diterangkan, if you open with dear sir or dear madam, you close with yours faithfully. If you open with names, dear Mrs. bla bla bla, you close with yours sincerely. Nah, dijelaskan, jadi apabila menulis surat lamaran pekerjaan, jika di salam pembukanya ditulis dear sir or madam, maka salam penutupnya di sini kalian harus menggunakan yours faithfully. Akan tetapi apabila salam pembukanya ini sudah disebut nama, misalkan dear Mr. Sultan, misalkan ya contoh, maka untuk penutupnya kalian harus menggunakan yours sincerely. Nah, gitu ya. Semoga paham. Selanjutnya, nah berikut ini contoh example of curriculum vitae. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidup singkat. Nah, bisa dibaca di situ. Kalian perhatikan. Curriculum vitae, name Linda Kumalasari, date of birth Bandung January 20th 1982. Place of birth Bandung, sex female, address Jalan Armada 20, town country Bandung Indonesia. Nah, di situ ada emailnya, ada formal educationnya. Jadi dia sekolah terakhirnya apa, kuliahnya dia lulusan dari mana, jurusan apa, nah gitu. Kemudian work experience, di sini ada beberapa pengalamannya. Nah, itu seperti misalkan kalian nanti kalau misalkan sudah ada beberapa pengalaman, kalian sudah bekerja di beberapa perusahaan, ingin mencoba ke perusahaan lain, nah kalian sertakan di situ. Kemudian yang di bawah ada hobbies, interest, references. Di situ ada hobinya, dia reading, sports, and traveling. Terserah kalian mau gaming, mau reading, ya kan, mau sports, ya terserah dengan kalian. Misalkan kalian mau ngisi itu ya. Referencesnya furnished upon request. Nah, jadi di sini permintaannya apa, nanti pas wawancara biasanya interview ditambahi lagi karena di sini adalah penjelasan detail dari curriculum vitae secara formalnya. Selanjutnya, nah itu sudah terakhir bagian dari penjelasan untuk application letter. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Have a nice day. Stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.